Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Edmodo. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan Edmodo yang terdiri dari 4 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab ketiga pembahasan, dan bab keempat yaitu penutup. Bab 1 latar belakang. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang didukung dengan kehadiran internet memiliki berbagai dampak positif, yang diantaranya berupa lebih dimudahkannya proses belajar mengajar antara guru dan murid atau mahasiswa dengan dosen. Berbagai macam website, aplikasi, dan bahkan media sosial dibuat oleh para developer untuk tujuan ini. Salah satunya adalah Edmodo, sebuah jaringan sosial yang terbukti sangat membantu jutaan guru dan murid dalam melakukan proses belajar mengajar. Pada kesempatan kali ini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah dan pengertian Edmodo. Kedua, apa fitur-fitur yang terdapat di Edmodo. Ketiga, bagaimana implikasi Edmodo untuk pembelajaran pada pendidikan jarak jauh. Yang keempat, ada apa manfaat jaring sosial Edmodo bagi guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir, ada apa kelebihan dan kekurangan Edmodo. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tentang sejarah dan pengertian Edmodo, kemudian untuk mengetahui fitur-fitur yang terdapat di Edmodo, untuk mengetahui implikasi Edmodo untuk pembelajaran pada pendidikan jarak jauh, untuk mengetahui manfaat jejaring sosial Edmodo bagi guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir ada untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Edmodo. Selanjutnya ada tinjauan keagamaan, yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Dari ayat tersebut Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda seluruhnya yang ada di bumi. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyebutkannya, yang sebenarnya belum diketahui oleh para malaikat. Benda-benda yang disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya telah diberikan gambaran bentuknya oleh Allah. Selanjutnya ada tinjauan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sukartawi tahun 2007. Beliau mengatakan bahwa e-learning umumnya digunakan untuk semua teknologi yang mendukung kegiatan belajar dalam suatu susunan perlengkapan mengajar dan pembelajaran seperti saluran telepon, audio dan video, satelit telekonferensi, sambungan transmisi, dan yang lebih dikenal dengan pelatihan berbasis web atau petunjuk dengan bantuan komputer yang biasanya berhubungan dengan kursus secara online. Dan menurut Suryadi tahun 2014 mendefinisikan Edmodo sebagai platform media sosial yang sering digambarkan seperti Facebook untuk sekolah dan dapat berfungsi lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Selanjutnya yaitu bab 3 pembahasan sejarah dan pengertian Edmodo. Edmodo didirikan pada tahun 2008 oleh Nicholas Brock dan Jeff O'Hara. Edmodo adalah sebuah platform microblogging yang secara khusus dikembangkan dan dirancang untuk digunakan oleh guru dan siswa dalam suatu ruang kelas. Edmodo adalah sebuah platform web dengan menggunakan konsep social networking berbasis microblogging yang dikhususkan untuk membangun lingkungan belajar online yang aman untuk berbagi data, informasi, serta konten-konten pendidikan yang dapat dibagikan baik oleh guru maupun siswa, dan juga konten khusus berupa nilai, kuis, acara kegiatan, penugasan, dan polling yang hanya dapat dibagikan oleh guru. Selanjutnya bab 3 pembahasan yaitu tentang fitur-fitur yang terdapat di Edmodo. Yang pertama ada assignment. Assignment digunakan oleh guru untuk memberikan penugasan kepada siswa secara online. Guru dapat secara langsung memberikan penilaian terhadap hasil tugas yang dikerjakan siswa. Skor yang diberikan secara otomatis akan tersimpan dalam fitur gradebook.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan saya sampaikan oleh Ngadiono Reza Pratama tentang fitur-fitur yang terdapat di Edmodo. Baik, fitur selanjutnya itu file dan links. Pada fitur ini, guru dan siswa dapat mengirimkan pesan dengan melampirkan file dan link pada grup kelas, siswa atau guru lainnya. File yang dilampirkan berlaku untuk semua jenis ekstensi. Bisa berupa dokumen, PDF, PPT, Excel, dan lain sebagainya. Bisa juga menampilkan gambar, suara. Selanjutnya yaitu fitur kuis. Kuis digunakan untuk memberikan evaluasi secara online, baik berupa pilihan ganda, isian singkat maupun soal uraian. Kuis hanya dapat dibuat oleh guru, sedangkan siswa hanya mengerjakannya saja. Fitur ini dilengkapi dengan batas waktu pengerjaan sehingga waktu pengerjaannya lebih difungsikan. Informasi tentang kuis yang akan dibuat, baik judul kuis dan tampilan kuis. Fitur yang selanjutnya yaitu ada fitur polling. Fitur polling hanya dapat dibuat oleh guru untuk dibagikan kepada siswa. Biasanya, guru menggunakan polling untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai hal tertentu yang berkenaan dengan pembelajaran. Fitur selanjutnya ada fitur gradebook. Pada fitur gradebook digunakan sebagai catatan nilai siswa, yaitu pemberian nilai dapat dilakukan oleh guru dan dapat diisi secara manual ataupun secara otomatis. Pengisian nilai otomatis hanya bisa dilakukan berdasarkan hasil skor, assignment, dan kuis. Penilaian pada gradebook dapat diekspor menjadi file CSV. Selanjutnya ada fitur library. Fitur library ini apa? Adalah tempat penyimpanan berbagai sumber pembelajaran dengan konten yang beragam. Dengan fitur library, guru dapat mengupload bahan ajar, baik itu materi, presentasi, sumber referensi, gambar, video, audio, dan konten digital lainnya yang berkenaan dengan materi pembelajaran, sehingga lebih banyak lagi sumber informasi yang didapat. Fitur selanjutnya ada award Bitges. Fitur ini digunakan untuk memberikan suatu penghargaan baik kepada siswa maupun kepada kelompok. Penghargaan dapat ditentukan oleh guru itu sendiri sehingga tidak menghambat kreativitas guru dalam memberikan penghargaan. Penghargaan di sini bisa berupa ranking dan award gitu ya. Selanjutnya ada fitur present codes. Fitur ini berfungsi memberi kesempatan kepada orang tua wali murid masing-masing siswa dapat bergabung dalam memantau aktivitas belajar dan prestasi putra-putrinya. Guru harus mengakses kode untuk orang tua, kemudian membagikan kepada masing-masing orang tua. Kode akses untuk orang tua dapat diperoleh dengan mengklik nama kelas. Implikasi Edmodo untuk pembelajaran pada pendidikan jarak jauh atau yang sering disebut dengan sistem pembelajaran online. Edmodo berarti alat bantu belajar lainnya. Bisa menjadi hanya sebuah platform online untuk mendorong pembelajaran pendidik secara jarak jauh, seperti yang kita laksanakan sekarang ini ya. Atau dapat menjadi cara lebih kreatif
untuk melibatkan para peserta didik dalam pembelajaran kolaboratif dan kognisi distribusi atau Jenkins jarak jauh. Edmodo bukanlah jawaban untuk setiap kelas, tetapi yang penting adalah platform ini memberikan aspek penting dari sebuah lingkungan belajar yang positif pada pendidikan jarak jauh. Selanjutnya ada manfaat Edmodo. Baik, kita akan bahas manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu bisa berinteraksi dalam pantauan gurunya. Artinya kita belajar dapat langsung dipantau oleh guru. Tidak ada orang luar yang bisa masuk dan melihat kelas virtual. Di Edmodo ini tidak semua orang bisa masuk ya. Harus yang memiliki kode Edmodo yang bisa masuk. Jadi tidak bisa diakses oleh sembarangan orang, kecuali orang-orang yang ada dalam kelas tersebut. Selanjutnya adalah guru bisa memulai pertanyaan, menaruh foto atau video, menaruh presentasi bahan ajar yang kesemuanya bebas untuk diunduh oleh semua siswa dan dikomentari oleh murid. Bisa kembali kapan saja untuk mengulang materi. Edmodo bisa dipadukan dengan situs lain seperti Walsingster, Gloucester, dan lain sebagainya. Guru bisa menaruh nilai dari pekerjaannya. Kelas virtual yang dibuat seorang guru tidak terbatas, artinya kapan aja bisa diupload, kapan aja bisa ditonton oleh siswa. Siswa bekerja sama dengan siswa lain dalam grup kecil. Edmodo memungkinkan guru menaruh bahan ajar seperti yang tadi ya, ada mau video atau apa lain sebagainya bisa langsung diupload di Edmodo ini. Siswa yang pendiam bisa bebas berkata-kata karena tidak harus mengeluarkan atau mempresentasikan, dia bisa menggunakan chattingan begitu. Guru bisa mengajarkan tata cara yang berlaku di dunia maya. Selanjutnya ada kelebihan Edmodo maksudnya. Di antaranya yaitu user interface, mengadaptasi tampilan seperti Facebook. Secara sederhana, Edmodo relatif mudah untuk digunakan, bahkan untuk pemula sekalipun. Selanjutnya ada compatibility, yaitu Edmodo mendukung preview berbagai jenis format file seperti PDF dan lain sebagainya. Edmodo tidak hanya dapat diakses menggunakan PC atau laptop, tetapi juga bisa digunakan menggunakan gadget berbasis Android OS. Ada kekurangan Edmodo. Yang pertama, Edmodo tidak terintegrasi dengan jenis sosial media apapun seperti Facebook, Twitter, Google+. Padahal pada saat sekarang ini hampir setiap website terintegrasi dengan media sosial supaya penggunaan dapat berbagi atau langsung atau sharing. Lagi pula orang Indonesia lebih familiar mengaitkan data Facebook ketimbang Edmodo. Selanjutnya bahasa. Penggunaan bahasa dalam program yang masih bahasa Inggris sehingga terkadang menyulitkan bagi para guru dan siswa bagi yang belum sepenuhnya menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya ada video konferensi belum tersedia. Hal ini cukup penting untuk berinteraksi siswa jika guru tidak bisa hadir secara langsung di ruang kelas. Selanjutnya, cara menggunakan Edmodo. Saat ini kita akan membahas
cara menggunakan Edmodo sebagai guru dan siswa. Ada cara membuat kelas. Yang pertama, login menggunakan akun guru kalian di Edmodo. Yang kedua, setelah itu pilih create a class pada tampilan utama. Yang ketiga, selanjutnya lengkapi kolom nama kelas, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Yang keempat, jika sudah, klik create. Lalu yang kelima, kelas di Edmodo berhasil dibuat. Mengundang siswa. Yang pertama, buka kelas yang sudah kalian buat tadi. Yang kedua, kemudian klik tambahkan siswa, invite. Yang ketiga, setelah itu akan muncul kode kelas di layar. Yang keempat, salin kode tersebut dan bagikan melalui grup chat WhatsApp atau Telegram. Dan selesai. Membuat materi. Yang pertama, klik kelas yang sudah kalian buat. Yang kedua, ketikkan keterangan mengenai materi pelajaran yang akan disampaikan pada kolom catatan. Yang ketiga, klik icon lampiran file. Yang keempat, tambahkan materi file berupa doc, docs, XLS, PDF, JPG, dan lain sebagainya. Yang kelima, jika sudah, silakan klik open. Yang keenam, terakhir, pilih post, dan nantinya materi tersebut akan diunduh oleh para siswa di Edmodo. Mengirim tugas. Buka kelas yang sudah dibuat. Yang kedua, pilih menu tugas. Yang ketiga, lalu masukkan judul tugas, contoh, uraian bahasa Indonesia. Yang keempat, tentukan batas waktu pengerjaan tugas tersebut. Yang kelima, kemudian centang kotak kecil bertuliskan tambahkan ke buku nilai. Yang keenam, setelah itu lengkapi kolom deskripsi di bagian bawah. Yang ketujuh, klik icon lampirkan dan pilih file yang dibutuhkan melalui komputer maupun smartphone. Yang terakhir, kalian klik kirim di sudut kiri bawah. Cara menggunakan Edmodo sebagai murid, bergabung ke kelas. Yang pertama, login Edmodo menggunakan akun siswa. Yang kedua, setelah itu pilih join class. Yang ketiga, masukkan kode kelas yang sudah dikirim melalui grup chat. Yang keempat, sekarang kalian sudah tergabung di kelas Edmodo. Mengerjakan tugas. Yang pertama, klik menu kelas pada tampilan utama. Selanjutnya, kita pilih open pada tugas yang tertera pada tampilan upcoming. Yang ketiga, setelah itu kalian akan dialihkan ke lembar soal dari tugas tersebut. Yang keempat, sekarang kalian bisa mulai mengerjakan tugas tersebut. Mengumpulkan tugas. Setelah tugas selesai, silahkan pilih turn in assignment. Yang kedua, jika perlu melampirkan file gambar, video, atau berkas, pilih menu add. Yang ketiga, pilih file yang dibutuhkan. Jika sudah, klik OK. Melihat nilai. Klik menu planner pada tampilan utama Edmodo. Setelah itu, ubah upcoming menjadi completed. Maka akan muncul semua tugas yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya, klik your grade pada tugas yang ingin kalian lihat nilainya. Pada tampilan selanjutnya, kalian akan melihat jumlah nilai dari tugas tersebut. Selesai. Kesimpulannya, Edmodo menyediakan lingkungan di mana mengajar dan belajar dapat menghasilkan kegembiraan peserta didik. Peserta didik menjadi lebih mandiri tanpa melupakan standar pengukuran keberhasilan peserta didik. Edmodo merupakan aplikasi yang menarik untuk membangun semangat peserta didik untuk belajar pada pendidikan jarak jauh. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari materi kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.